Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Alfari dengan NPM 22753013. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kisco paket atau Kisco Lab, yaitu pada lab 4.7.1 dengan materi Connect the Physical Layer. Nah, di sini ada latar belakang untuk lab ini, yaitu adalah in this activity, pada aktivitas kali ini kita akan explore the different option available, pilihan yang tersedia di internet working perangkat internet. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connectivity multi-device. Terakhir, you will add, kamu akan menambah the correct modul yang benar dan connect the device dan menghubungkan perangkat. Nah, di sini ada beberapa instruksi yang harus kita selesaikan. Ada 4 instruksi, dan instruksi yang pertama yaitu adalah identify physical character in network device, yaitu identifikasi karakter fisik perangkat di perangkat internet. Kemudian kita masuk step yang pertama, yaitu identify the management ports of a Kisco router. Jadi kita disuruh untuk mengidentifikasi manajemen port ya di dalam Kisco router ini. Masuk poin yang A, klik the S router, the physical tab should be active. Kita disuruh untuk klik yang router timur router ini, kemudian zoom in. Kita harus memastikan kalau router ini aktif ya teman-teman. Ini sudah aktif. Kemudian poin yang B ya tadi, zoom and expand the windows to see the enter router. Which management port are available? Manajemen yang tersedia yaitu ada ini. Ada beberapa manajemen ya teman-teman di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 dan ada keterangan yang bisa kita baca. Kemudian kita masuk step yang kedua, yaitu adalah identify the LAN and WAN interface of the Kisco router, yaitu mengidentifikasi interface ataupun interface LAN dan WAN dari router Kisco. Jadi kita disini untuk mengidentifikasi LAN dan WAN-nya. Which LAN and WAN mana interface are available in the S router and how many are there. Jadi ada berapa LAN yang tersedia di router timur router ini. Jadi di sini kita bisa lihat untuk LAN-nya itu ada, kita zoom ya teman-teman. LAN and WAN. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada AUX, ini ada 2 yang untuk WAN, kemudian ada ini ya teman-teman, 1, 2 ini untuk yang LAN-nya, jadi ada 4 ya. Kalau kita lihat dari router timurnya ini ada 4. Kemudian masuk ke poin yang B, klik the CLI tab, press the enter key to access the user mode. Kita disuruh untuk masuk ke bagian tab CLI ini. Kemudian nggak kelihatan. Kita disuruh untuk mengikuti perintah yang tertera di sini, teman-teman. Nah, di sini kita suruh untuk press terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, salah. IP interface. Oh ya, nggak ada S-nya. Nah, the input verify the correct number of interface and their designation. The VLAN 1 interface is the virtual interface that only exists in software. Jadi ini ada beberapa
beberapa informasi yang bisa kita lihat di sini ada untuk WAN and LAN-nya ya teman-teman, bisa kita lihat di sini ada gigabit Ethernet 0, kemudian ada gigabit Ethernet 0/1, kemudian ada serial, juga, kemudian ada VLAN WAN. Nah, sini VLAN WAN output yang memverifikasi jumlah antarmuka yang benar diperuntukkan. Antarmuka VLAN adalah antarmuka virtual yang hanya ada di perangkat lunak. Berapa banyak antarmuka fisik yang terdaftar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di sini. Cuman yang untuk serial 0.0/1 ini unassessment, tidak bisa diakses. Kemudian kita masuk ke poin yang C, enter the following command. Kita disuruh untuk mengikuti perintah berikutnya, yaitu show interface gigabit Ethernet 0/0. Terlalu show interface gigabit Ethernet 0/0. And where is the default bandwidth of the interface? Nah, di sini ada informasi yang banyak sekali. Nah, kita disuruh untuk melihat bandwidth default dari ini, apa namanya? Dari Ethernet 0/0 ini. Ya mungkin ini yang 172 titik dan seterusnya ini ya teman-teman, bandwidth-nya. Kemudian kita disuruh untuk melihat yang satunya, yang Ethernet dari serial dari 0/0/0. So interface serial 0/0/0. Sama. Nah, what is default bandwidth is interface? Jadi default bandwidth-nya itu yang ini nih, 10.10.10.10.1/30 bandwidth. Or ada yang lain? Ya mohon maaf ya teman-teman kalau salah. Bandwidth di sini nggak ada tulisan bandwidth ya. Oh, bandwidth, available bandwidth as kilobit seconds is 1 minute. Total sufficient bandwidth 111.58. Reliability 11.58. Industrial interface firmware 10 conversion. Nah, sini ada note. Bandwidth pada antarmuka serial digunakan oleh proses routing untuk menentukan jalur terbaik. Yang ini ya, yang sebelah ini, yang note ini teman-teman. Jalur terbaik ke suatu tujuan. Ini tidak menunjukkan bandwidth antarmuka yang sebenarnya. Bandwidth aktual dinegosiasikan dengan penyedia layanan. Ya, masuk ke step yang ketiga. Identify module expansion slot. Jadi kita disuruh untuk mengidentifikasi modul
yang tersedia, slot yang tersedia dari modul slot yang tersedia. How many expansion slots are available to add addition module in the S router? Jadi kita lihat kembali ke physical teman-teman. Nah, berapa slot yang tersedia? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada 4 slot ya. Untuk Untuk router timur ini, yaitu ada 4 slot. Bisa kita lihat di informasinya di physical ini yang HWIC/4ESW ini. Kemudian klik the switch to how many expansion slot are available. Kita close terlebih dahulu, kita ke switch 2. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. 4 slots. 1, 2, 3, 4, ya 4 slots. Juga ada 4 nih. Oh ya, 4 slot ini yang ini. Nah, itu untuk step yang part pertama atau bagian yang pertama. Kemudian kita masuk ke part yang kedua, yaitu select correct module for connection. Kita masuk step yang pertama, determine which module provide the requirement connection. Poin A yaitu klik as, kita disuruh untuk mengklik router timur ini. Kemudian and then klik the physical tab on the left. Kemudian di sebelah kiri di bawah modul table, sebelah kiri di bawah modul table, ini modul table, you see the available option to expand kamu akan melihat opsi pilihan yang tersedia to expand the capabilities of the router. Click the Add module picture and then description display at bottom. Familiarize yourself with this option. Anda perlu menghubungkan PC 1, 2, 3 ke timur router, namun Anda tidak memiliki dana yang diperlukan. Ini untuk yang A ini ya teman-teman. Namun Anda tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli saklar baru, modul di mana yang dapat menggunakan untuk menghubungkan ketiga PC tersebut. Timur router. How many hosts can you connect to the router using this module? Jadi pertanyaannya tadi, modul mana yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan ketiga PC tersebut? Ketiga PC ini kita hubungkan ke router ini teman-teman, ke timur router ini dengan menggunakan 4 slot tadi, dengan menggunakan slot yang tersedia di timur router ini. Kemudian yang kedua, how many hosts can you connect the router using this module? 4, jawabannya 4 tadi. Kemudian masuk ke step yang B, klik the switch to, masuk ke switch 2, which module can you insert to provide a gigabit optical connection? Switch 3. Gigabit optical connection. Di sini ada, ini yang FE ini fast Ethernet ya teman-teman, yang akhirannya FE ini fast Ethernet. Nah, di sini kita lihat nih ada yang gigabit 1 nih. Besar dulu. Di sini ada penjelasannya nih, Mas. The single port Cisco gigabit Ethernet network module provide gigabit Ethernet copper connection. Nah, copper connection nih. Tuh. For access router, the module is support by Cisco non gigabit dan gigabit interface. Slot carry standard over Cisco GBIC. Sampai mana tadi? Which module can you insert to provide 2 gigabit of optical connection to switch 3? Jadi ya,
how many hosts can you ubiquity, which module, click switch to which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3. Switch 3 di mana? Oh ini. Jadi tuh nanti dihubungkan menggunakan ini ya teman-teman nih. Single port gigabit Ethernet network module. Nah, ini nanti berarti kita masukkan yang ini teman-teman. Untuk ini apa namanya? Ini berbeda. Module provider as interface with the fiber media. Oh ini nih, yang ini nih. Untuk fiber kan? Optik. Optik. Gigabit provide gigabit optical yang ini teman-teman, yang PT Switch NM1FGA ini. Ada string port Cisco gigabit Ethernet network module. Yang modul yang ini PT Switch NM1FGA ini gigabit provide gigabit Ethernet optical connection for access router ya. Which module can you insert to provide gigabit optical connection to switch 3? Jadi jawabannya tuh yang ini, yang PT Switch NM1FGA yang modul ke 1, 2, 3, 4, kelima, modul kelima. Jadi kita bisa pasang ke sini teman-teman. Untuk belum. Oh, kita harus off kan dulu ya, lupa. Kita off kan, baru kita pasang. Nah, itu dia. Kita on kan lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang kedua, add the correct module and power up device. Step yang kedua, tambahkan modul yang benar dan nyalakan perangkat. Ya, klik the S. Oke, kita kembali ke S. Kemudian and attempt to insert to appropriate module from step 1. Step 1A. Step 1A, and physical tab on the left, benefit module label, you see the variable in your router. Click edge module. You need to connect to PC and PC1 router. Find the ports and use space. Which module can you use to connection the 3 PCs to S2 modules as adnet by checking the module and drag it to the empty slot. Oke. Jadi klik timur router dan coba masukkan modul yang sesuai dari langkah 1A. Modul ditambahkan dengan mengklik modul yang menyeretkan slot ya. Berarti kita disuruh untuk mengisi slot ini. Dan gimana? Nah, ini tadi yang 4 tadi untuk menghubungkan ke PC 1, PC 2, PC 3 dari router timur ini. Kemudian kita baca dulu untuk modulnya teman-teman. Itu tidak dapat menambahkan modul saat daya menyala. Oke. Nyala, pesan harus ditampilkan antar muka dan model router ini tidak dapat ditukar dengan hot swable. Perangkat harus dimatikan sebelum menambah atau melepas modul. Klik tombol daya setelah di sebelah kanan logo Cisco. Untuk mematikan, masukkan modul sesuai dari langkah 1A. Setelah selesai, klik tombol daya untuk menyalakan. Oke, jadi kita disuruh untuk memasukkannya, untuk menyeret ini modul yang sesuai ke dalam router untuk menghubungkan ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Nah, di sini kita untuk menyeretnya kita off kan terlebih dahulu. Nah, setelah off, seperti yang sudah dijawab tadi yang di step 1 poin A itu,
yang digunakan itu adalah ini. Jadi kita select ini, kita masukkan ke slot yang kosong. Nah, seperti ini. Kemudian note if you insert the wrong module you need to remove. Ya, kita masuk step 2 poin yang ke B. Using the same procedure, insert to module that you identify to step 1B into the empty slot first to the right in switch to. Ini kita hidupkan lagi. Kemudian kita pergi ke switch to. Nah, kita disuruh untuk memasukkan ini yang 4 slot yang kosong ini dengan prosedur yang sama ketika kita memasukkan dari router timur tadi. Untuk one slot first right to switch to. Jadi di sini yang kita gunakan yaitu adalah, di sini ada 4 ya teman-teman. Ini sudah saya tambahkan tadi 4. Oh, ini. Jadi kita ada 3 yang harus kita tambahkan. Nah ini kita masukkan di bagian yang pertama. Tidak bisa. Oh, kita off-kan terlebih dahulu. Jadi kita use the show IP interface brief. Jadi kita bisa lihat dari kita hidupkan dulu. Jadi kita bisa what is this? Nah, kita bisa show IP interface brief. Show IP interface brief untuk melihat ya teman-teman. Nah, di sini ada flash Ethernet pun assessment is manual. Ya VLAN 1. Oke, kita lanjutkan untuk step 2 tadi ya teman. Di poin B tadi saya sempat bingung mana yang harus dipasang dari slot kosong ini, dan ternyata sudah saya pasang terlebih yang pertama tadi dari ketika menjelaskan di step pertama tadi teman-teman. Jadi ini yang perlu dipasang untuk yang gigabit optical connection. Gigabit optical connection tadi teman-teman. Show the universal stable ya. Jadi ini dari poin B tadi ya teman-teman tuh, which the insert provide gigabit optical connection. Untuk tree yang ini teman-teman yang dipasang jadi yang ini. Jadi untuk yang ini itu tidak perlu kita rubah. Sebenarnya tidak perlu kita rubah. Jadi bagaimana ini? Jadi ini tidak perlu kita rubah teman-teman. Ini kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak perlu kita rubah. Jadi yang kita pasang yaitu adalah yang ini nih. Kemudian kita masuk ke connection device. Nah, di part ketiga ini kita akan menghubungkan antara device satu ke device yang lainnya menggunakan ini teman-teman, menggunakan connection. Jadi di sini poin yang ke A yaitu adalah select the pilih jenis kabel yang sesuai. Saya sudah private kabel tipe. Jadi di sini sudah ada ini ya teman-teman, kabel tipenya apa yang digunakan itu. Kemudian untuk poin B, klik the first device and select the specific interface. Kemudian yang C, klik the second device and select the specific interface. If you do have connection to device, you will see your score in crash. Ya, di sini kita sudah ada tabel untuk memasang untuk
melengkapi connectionnya. Jadi kita tinggal ikutin saja. Di sini ada yang pertama, yaitu adalah dari ini router timur ini menggunakan copper string, menggunakan kabel yang ini teman-teman ya. Kita gigabit Ethernet 0 ke switch 1, ke switch 1 kita hubungkan dengan gigabit Ethernet 1. Kemudian masuk yang kedua, tabel yang kedua, baris yang kedua, yaitu adalah ke timur lagi menggunakan kabel jenis kabel yang sama. Kemudian gigabit Ethernet 1 ke switch 4 dihubungkan switch 4 ke gigabit Ethernet 1. Nah, kemudian kita masuk ke baris yang ketiga, yaitu adalah kita kembali ke menggunakan kabel kabel tembaga ini, kabel stroke talk ini, kita dari fast Ethernet 1 0/1/1 ke PC1 fast Ethernet 0. Kemudian baris yang keempat fast Ethernet 0/1/1 masih sama menggunakan connection yang tembaga. 1/1/1 ke PC2 fast Ethernet 0. Kemudian fast Ethernet 0/1/2 ke PC3 fast Ethernet 0. Kemudian terakhir fast Ethernet fast Ethernet 1. Oh, ini belum ya, sampai 1 PC3 ya. Kemudian kita ke switch 1, switch 1 fast Ethernet 1 masih sama menggunakan kabel yang sama, fast Ethernet 1 ke fast Ethernet ke PC4 dengan menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian switch 1, fast Ethernet 0/3 ini 0/2 ini fast Ethernet 2 ke PC5 fast Ethernet 0. Kemudian masih sama switch 1 yang fast Ethernet 3 ke PC6 fast Ethernet 0. Kemudian kita masuk ke switch yang keempat ini. Switch keempat menggunakan kabel Copper crossover. Nah, ini kita hubungkan ke switch yang ketiga dari switch 4 gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3 gigabit Ethernet 3/1. Nah, kemudian kita masuk ke switch yang ketiga ini. Switch yang ketiga ini dihubungkan pakai kabel fiber gigabit Ethernet 5. Ini kita hubungkan ke switch 2 gigabit Ethernet 5/1. Gigabit Ethernet 5/1. Nah, kemudian kita masuk ke switch yang kedua. Switch kedua pakai kabelnya yang kabel tembaga ini kita hubungkan dari fast Ethernet. Switch 2 mana? Nah, ini Ethernet kita hubungkan dari switch 2 fast Ethernet 0/1
Salah sih. Nah, ini misalnya fase alternate gigabit, berarti ini fase alternate ini fase alternate bukan ini gigabit 1 slotnya, kemudian itu fase alternate Nah, dari switch 2 ini tadi gigabitnya gigabit ethernet 3/1 masih salah. Gigabitnya yang gigabit ethernet. Oh, ini sini. Oh, jadi ini yang sebelah sini gigabit ethernet 3. Oh, gigabitnya mana ada ini? Jadi ini sini. Gigabit ethernet, nah 3/1 ya. Jadi kita masuk ke switch yang kedua. Yang pertama itu menghubungkan fase ethernet 1 pakai kabelnya masih sama, yang kabel tembaga ini fase ethernet 0/1 ke PC7 ethernet 0, kemudian masuk ke yang kedua yaitu switch 2 fase ethernet 1/1 salah 1/1 ke PC8 fase ethernet 0, kemudian fase ethernet 2/1 ke PC9 fase ethernet 0, kemudian switch 2 gigabit 3/1 ini teman-teman, kita pakai ya masih sama gigabit ke akses point port 0. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita ke router timur ini serial DC menggunakan kabel yang serial DC itu yang ini menggunakan serial 0/0/0 ke west ke barat ke router ke barat yaitu serial 0/0. Nah, di sini 100% ya, berarti komplit teman-teman. Kemudian ya ini sudah selesai untuk connecting, untuk menghubungkan kabel dari masing-masing ini device. Kemudian kita masuk ke part yang keempat ataupun step yang part terakhir. Di sini kita akan
Ya, di sini kita untuk mengecek konektivitas. Jadi kita hanya untuk mengecek, ya, kita akan mengecek di part yang keempat ini. Step pertama, kita masuk step yang pertama, yaitu adalah check the interface status on S. Click the CLI tabs and enter the following commands. Kita disuruh untuk melihat status di router timur. Kita masuk ke bagian CLI-nya, kemudian show IP interface brief. Kita, ya, di mana? Ini. Show IP interface brief. Ya, di sini outputnya harus sama, teman-teman. Kalau nggak sama berarti salah. Ya, di sini 1.1.1.1.1.1.1.0 ya. Ya, walaupun kebalik-balik. Tidak, enggak. Oh ya, benar. Jadi sama ya di sini dari apa namanya? Dari tab sel ini sama dari yang modul sini. If all of the cabling is correct, the output shall match. Oke. Ini masuk ke step yang kedua, connect the wireless device, laptop, and tablet PC. Kita close. Masuk poin yang A. Klik the laptop and select the config tab. Laptop. Kita masuk ke laptop and masuk ke config tab. Select the wireless 0. Kemudian interface, put the check in the box, labeled on the next port status. Jadi kita harus on kan statusnya, ya. Kemudian within a few second, oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah keluar nih teman-teman. Untuk IP dan subnet mask-nya sudah keluar dari yang kita awalnya off, kita on kan dan keluar untuk IPv4 address-nya. Kemudian and it starts within a few seconds and wireless connection short appear. Ya, kemudian kita masuk ke poin yang ke B, klik the desktop tab of the laptop, desktop, kemudian klik on the web browser, enter www.cisco. Kita suruh masukkan alamat ini, kita memasukkan alamat www.cisco.srv. Kita klik go. So display, ya. Yes, jadi the patch shop display Cisco packet tracer, ya. Jadi patch harusnya menampilkan dari Cisco Packet Tracer. Ya, welcome to Cisco Packet Tracer connecting visual layer. Oke. Kemudian kita masuk ke poin yang ke C, step yang kedua tadi. Click on the table PC and select the config tab. Kita close, teman-teman. Kita masuk ke table PC. Kemudian select the config. Nah, kita masuk ke config. Kemudian select the wireless 0 interface, put ya, disuruh untuk hidupkan lagi, put on. Yang mana tadi? Wireless interface, put check in the box on next port status within a few seconds wireless connection start appear. Nah, di sini sudah muncul ya untuk ininya IPv4-nya seperti yang tadi di laptop. Ketika kita meng-on-kan untuk tablet, ya. Ini ada informasi untuk IPv4 address-nya dan subnet mask. Kemudian kita masuk ke poin yang ke D, repeat the step in the 2B to verify the patch display. 2B, oke. Jadi kita disuruh untuk repeat dari step yang kedua tadi. Kita pergi ke desktop, kemudian kita beri ke web. Kita ketikkan alamat yang sama, www.cisco.srv. Kita klik
hostname und SRV. Oh, www.cisco.srv. Hostname und resolved. Apa salah? SRV. www.cisco.srv. Within a few seconds and wireless connection shall appear. Select the config tab and wireless. Ya udah benar, tapi hasilnya ini apa, nanti ada penjelasannya atau gimana. Kemudian kita lanjut saja teman-teman, kita lanjutkan saja untuk step yang ketiga, change the access method of the table PC. Click the table PC and select the config tab. Oke. Ya, mungkin di sini untuk ini ya teman-teman ya, untuk pemecahan masalahnya. Select the wireless 0, kemudian first uncheck a box on, and the next port status it shows. Apakah sudah aku on kan? Iya. Sudah. Kemudian port status is short no clear and wireless connection will drop. Jadi klik tombol PC dan pilih konfigurasi tab, pilih wireless 0, hapus centang pada kotak berlebar pada O. Now unlock box on the port status yes. Uncheck ya, berarti kita off kan. Kemudian within a few seconds, oke, next port status is short now be clear and wireless connection will drop. Oke, berarti kita sudah tidak terhubung ke wifi wireless ya. Kemudian klik the 3G or 4G cells. Yes, kemudian put a check in the box on. Kita on kan the port status within a few seconds the cellular connection shall be appear. Nah, sudah appear. Repeat the process verify web access. Jadi kita disuruh kita ulangi lagi, kita ulangin saja. Nah, ya, kita ulangin saja, nggak fair. www.cisco.srv let's go. Oh, Cisco, salah. Cisco. .srv. Oh, ini keluarnya ini teman-teman, ya sama saja berarti yang di wireless tadi tidak terhubung koneksinya. Ya, karena kan tadi hanya menyediakan satu port ya teman-teman, ataupun hanya bisa terhubung ke satu perangkat saja. Repeat the process not usual to have both and wireless or. Jadi Anda tidak boleh mengaktifkan antarmuka nirkabel 0 antarmuka 5G cell secara bersamaan. Nah, ini dapat menyebabkan kebingungan pada perangkat saat mencoba menyambungkan kabel. Oh iya. Periksa konektivitas PC lain. Semua PC harus memiliki konektivitas ke situs web satu sama lain. Anda akan belajar menggunakan pengujian konektivitas di banyak
lab mendatang. Oke. Lain waktu saja untuk kita mengecek satu persatu dari PC kita ini. Lain waktu saja. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan ataupun aktivitas yang ada pada lab Kisco 4.7.1 ini. Apabila dalam menyampaikan ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan apabila penyampaian ada kesalahan penjelasan ataupun kesalahan memberikan penjelasan, saya ulangi kembali, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya kira cukup. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.